Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Made Tantra, NIM 2017-008-2017. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing 1 saya, Ibu Kusuma Chandra Kirana, dan dosen pembimbing 2 saya, Ibu Jajuk Herawati. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Resiko dan Kepercayaan serta Manfaat terhadap Pilihan Menggunakan Internet Banking. Yang pertama, rumusan masalah. Apakah resiko berpengaruh terhadap pengguna Internet Banking pada mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa? Dan yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap pengguna Internet Banking pada mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa? Dan yang ketiga, apakah manfaat berpengaruh terhadap pengguna Internet Banking pada mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh secara simultan dari persepsi risiko dan kepercayaan serta manfaat pengguna terhadap Internet Banking? Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, populasi, dan yang kedua, sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dan Akuntansi, semester 2, 4, 6, dan 8. Kemudian sampel menurut Sugiono 2013, sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan jumlah sampel 100 mahasiswa. Selanjutnya, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Indriantoro. Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan alat kuesioner pada responden dengan memberikan panduan dan tata cara pengisian kuesioner. Kemudian selanjutnya, olah data. Pertama, uji validitas. Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah responden 100, bahwa seluruh variabel dinyatakan valid karena dilihat dari R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,196, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner dapat dikatakan layak sebagai data penelitian. Kemudian uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien alpha Kronstadt lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Kemudian, uji asumsi klasik, uji normalitas. Dari tabel di atas, nilai Kolmogorov-Simrov menunjukkan nilai sebesar 937. Dan hasil ini menunjukkan bahwa nilai asumsi lebih besar dari nilai 5% atau 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai residual variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk dijadikan objek pengujian. Kemudian selanjutnya, uji heterokedastisitas. Berdasarkan tabel di atas, bahwa diketahui nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, variabel yang diajukan tidak mengalami heterokedastisitas. Selanjutnya, uji multikoliniaritas. Berdasarkan tabel hasil uji multikoliniaritas menunjukkan bahwa semua toleransi Palui lebih besar dari 0,10 atau PIV kurang dari 10, sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di samping atau di atas, perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 18 didapat hasil sebagai berikut: X1 Y2020 tambah 0,592 X1 dan X2 0,5
0,744 dan X3 0,483. Selanjutnya uji T. Yang pertama, variabel risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap internet banking karena nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya hipotesis 1 diterima. Dan yang kedua, variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap internet banking karena nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05. Itu dapat diartikan hipotesis 2 diterima. Dan yang terakhir, variabel manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap internet banking karena nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,5. Jadi hipotesis 3 diterima. Selanjutnya uji F. Dari hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 66,761 dan probabilitas sebesar 0,00 karena SIG F hitung lebih kecil dari 5% atau 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa risiko kepercayaan dan manfaat secara bersama-sama berpengaruh terhadap internet banking. Kemudian selanjutnya uji R2. Dapat dilihat bahwa nilai adjust R-square sebesar 0,666. Hal ini berarti 66,6% variabel X1 risiko, X2 kepercayaan, X3 manfaat berpengaruh terhadap variabel Y yaitu internet banking, dan sisanya 44% dipengaruhi oleh variabel lain. Pembahasan. Yang pertama, pengaruh risiko terhadap internet banking. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko berpengaruh positif terhadap internet banking. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 6,255 dengan probabilitas 0,00, di mana angka tersebut signifikan karena kurang dari 0,05. Selanjutnya, pengaruh kepercayaan terhadap internet banking. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap internet banking. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 5,900 dengan probabilitas 0,00, di mana angka tersebut signifikan karena kurang dari 0,05. Yang terakhir, nomor 3, pengaruh manfaat terhadap internet banking. Penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat berpengaruh positif terhadap internet banking. Hal tersebut terbukti dengan nilai T hitung sebesar 5,796 dengan probabilitas 0,00, di mana angka tersebut signifikan karena kurang dari 0,05. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh risiko dan kepercayaan serta manfaat terhadap pilihan menggunakan internet banking, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, variabel risiko X1 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap internet banking. Dan yang kedua, variabel kepercayaan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna sistem internet banking. Dan yang terakhir, variabel manfaat memiliki hubungan positif terhadap kepercayaan nasabah dalam menggunakan internet banking. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.